Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk pada hari ini Allah masih memberikan kita umur sehingga kita masih bisa melanjutkan estafet ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal pada hari kiamat yang tentunya akan membawa kita mendapatkan fasilitas dan derajat yang tinggi di surga nanti. Begitu juga kita masih punya peluang untuk bertaubat dari semua dosa-dosa kalaupun kita punya pelanggaran-pelanggaran sehingga kita selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini nikmat yang sangat besar, termasuk juga Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang tersibukkan dengan ibadah, mau melangkahkan kaki ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Tentu kalau Allah menginginkan perbuatan baik bagi seorang hamba, berarti Allah mencintainya. Sebagaimana juga kalau Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan menjauhkan dia dari ibadah kepadanya. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, dan tinggal Bapak Ibu sekalian mempertahankan sampai ajal datang. Selalu kami ingatkan dua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Artinya terus menjaga Islam sampai meninggal dunia. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu juga dengan harapan agar Allah memberikan kita balasan dari apa yang sudah dijanjikan. Karena satu kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan diberikan salam oleh Allah 10 kali, yang berarti Allah akan lipat gandakan balasannya, ampuni dosanya, tinggikan derajatnya, dan juga akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia sedang lalui. Lanjutkan pada buku kita Bapak Ibu sekalian, seperti biasa bila Allah Azza wa Jalla mudahkan, Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab solat, dan kita sekarang masuk di bab ke-7, yaitu anjuran membersihkan dan mensucikan masjid dan keterangan tentang memberinya wewangian. Judul ini saja sebenarnya sudah memberikan gambaran kepada kita banyak sekali pelajaran. Al-Mundhiri rahimahullah dan ulama-ulama hadis yang lain, mereka selalu menyusun buku-buku mereka, kitab-kitab mereka dengan bab. Dari bab ini saja mereka sudah titipkan pesan kepada setiap pembaca dan umat Islam, kalau apa yang akan dibahas di sini, hadits-hadits yang akan dibacakan, semuanya sama dengan apa yang sedang disusun dalam bab ini. Dan pesan mereka adalah bagaimana kita termotivasi untuk mengerjakan. Makanya seringkali mereka menulis bab-bab yang membuat kita tergiur, ya, ingin untuk membaca. Dari bab ini, potongan pertamanya anjuran membersihkan. Berarti motivasi agar semua muslim, bukan hanya marbot, tapi semua muslim merasa peduli untuk selalu menjaga kebersihan masjid. Lawan pemahaman ini adalah berarti adanya larangan untuk mengotori masjid. Apapun sifatnya, walaupun itu hanya kotoran-kotoran kecil. Banyak orang subhanallah tidak peduli dengan masalah yang kita dengarkan juga, adanya ancaman-ancaman orang justru yang mengotori masjid. Tapi kita sedang fokus masalah membersihkannya. Dari hal yang sederhana, melihat sedikit kotoran di masjid langsung kita bersihkan, atau memang kita terlibat lebih jauh dengan cara membersihkan secara fisik, atau kita terlibat secara harta, misalnya untuk membiayai gaji teman-teman marbot, ya, yang mengurus masjid, membersihkan masjid, atau memang khusus biaya maintenance buat masjid tersebut. Semua ini tentunya bagian daripada apa yang akan kita bahas nanti. Kemudian Al-Mundhiri mengatakan juga, setelah mengatakan anjuran membersihkan dan mensucikan masjid. Mensucikan masjid bisa makna dua. Baik itu dari sesuatu yang hissi atau ma'nawi. Yang dimaksud dengan hissi itu adalah fisik gitu ya. Artinya kalau ada kotoran-kotoran maka kita bersihkan, ada najis kita bersihkan gitu ya. Dan kita tidak tinggalkan atau biarkan. Atau secara makna. Secara makna itu artinya menjauhkan masjid dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Seperti kesyirikan atau maksiat. Karena ada juga orang yang tidak peduli, masjid pun tidak disucikan.
mereka masih melakukan dosa-dosa di dalam masjid. Wa na'udzubillah. Ya, bahkan mereka tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan para malaikat-malaikat yang memang Allah khususkan untuk menghukum orang-orang yang membangkang. Kalau rumah Anda saja Anda tidak mau terjadi kotor atau mungkin ada orang yang berbuat dosa dan pelanggaran misalnya di rumah, maka bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mudhari mengatakan juga lanjutan babnya dan keterangan tentang memberinya wewangian. Ini ekstra lagi, ya. Bagaimana kita memberikan wewangian di masjid, apapun sifatnya itu ya. Mungkin ada orang di antara kita yang memang menyumbang ya, pewangi buat masjid misalnya. Ya, tentu tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan sendiri, tapi kita izin dulu dengan para pengurus masjid. Misalnya kita katakan, apakah di masjid sudah ada pewangi misalnya. Kemudian kalaupun mereka mengatakan belum ada, lalu kita bilang bisa nggak saya sumbang di sini buat pewangi misalnya. Sekarang banyak sekali pewangi tentunya, elektrik ya, dan baunya juga sangat enak gitu ya. Kalau memang disepakati kita bisa menyumbang. Mungkin satu alat pewangi tidak seberapa harganya, anggaplah 100.000 rupiah misalnya, namun bisa bertahan 6 bulan, 1 tahun, bahkan kalau alat itu dirawat mungkin bisa tahunan, lebih lama lagi dari 1 tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, tinggal refill saja pewanginya misalnya. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan karena orang merasa nyaman, bersih, wangi ya. Bisa juga bermakna adalah kita pribadi membawa wangi-wangian, kita sendiri datang ke masjid dengan menjauhi bau-bau yang tidak sedap. Ada hadis Nabi SAW yang melarang orang mendekati masjid kalau habis makan bawang misalnya, kecuali dia sudah membersihkannya. Itu ada nanti hadis-hadis yang akan kita bahas ke depannya nanti insya Allah. Kemudian juga ada larangan atau ada anjuran Nabi SAW orang kalau ke masjid itu, walaupun hadisnya tentang sholat Jumat, tapi tetap berlaku juga ke sholat-sholat yang lainnya. Memakai baju yang terbaik, seperti firman Allah SWT, ya ayuhan nasu khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai sekalian manusia, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah perhiasan terbaikmu menuju ke masjid. Pakaian, wangi-wangian, ya. Semua ini adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian orang mungkin dia bawa parfum di kantongnya, mungkin sebelum sholat dia memberikan temannya di sebelah kanan kirinya untuk memakai parfum tersebut. Ada orang mungkin yang menyemprot di sejadah dan segala macam hal. Intinya wewangian ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, ini salah satu ciri khas agama kita. Agama Islam adalah agama yang bersih, agama yang wangi, ya. Karena kita tahu dalam Islam setetes saja kencing, ya maaf, ini sudah batal sholatnya. Keluar angin saja batal wudunya, nggak bisa sholat. Semua itu berarti masuk dalam bab suci, dan ini sudah pernah kita bahas di bab tahara, ya, di beberapa bab sebelum ini tentang masalah pensucian dalam Islam. Bagaimana sahabat Nabi pernah ada yang rambutnya berantakan saja masuk masjid, Nabi SAW suruh sisir dulu baru masuk ke dalam masjid. Ya, kemudian kita tahu ya banyak sekali hadis-hadis tentang masalah para orang yang pergi ke masjid di sholat Jumat itu siapa yang mandi dengan mandi yang sangat bersih, kemudian pakai baju terbaiknya, pakai wangi-wangian di rumahnya, menyisir rambutnya dengan rapi, dalam riwayat lain menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia pergi tidak memisahkan, tidak melewati pundak orang-orang yang sedang duduk, kemudian dia dengarkan khutbah, lalu kemudian dia sholat, maka dia akan diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang sesudahnya dan ditambah 3 hari lagi. Ada hubungannya, korelasinya antara mandi, wangi, pakai baju bagus, sisir rambut, sama sholat, kemudian diampuni dosa 10 hari. Walaupun hadis ini berhubungan dengan sholat Jumat tadi kami katakan, tapi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang mau ke masjid, ya, sehingga dia selalu menggunakan pakaian-pakaian terbaiknya, wangi-wangian dan seterusnya. Ini bagian daripada pelajaran yang bisa kita ambil dari judul ini saja. Sekarang kita dengarkan hadis pertama di bab ini, dan di hadis ini ada 1A dan 1B. 1A-nya dengan sanad sahih dan ini urutan 276 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda'a kanat takummal masjid faqa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha ba'da ayyam faqila lahu innaha matat faqala fahalla adhantumuni fa'ata qabraha fasalla alaiha
Terjemahannya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu dan membersihkan masjid. Jadi hampir setiap hari Rasulullah SAW melihat wanita ini sukarela bersihin masjid. Kemudian satu hari Rasulullah SAW kehilangan dia. Tidak nampak lagi ibu itu. Setelah beberapa hari beliau pun akhirnya menanyakan kepada para sahabat, di mana wanita itu? Maka para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahukanku? Lalu beliau pun mendatangi kuburnya dan mensolatkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan lafaz ini adalah lafadznya. 1B-nya dengan sanad hasan dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, hanya saja lafadznya berbunyi anna imra'atan kanat taltaqitul khiraqa wal 'idana minal masjid. Berbunyi bahwasanya ada seorang wanita dahulu biasa memunguti potongan-potongan kain dan ranting-ranting yang ada di dalam masjid. Riwayat ini mirip dengan riwayat nomor 2 dan kita akan bacakan sekaligus karena memang mirip riwayatnya. Dengan sanad sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 277 dari awal kita belajar. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, kanat sauda'u takummal masjid fatuwfiyat laila falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira biha faqala ala adhantumuni fakharaja bi ashabi fawaqafa ala qabriha فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dahulu ada seorang wanita berkulit hitam biasa menyapu dan membersihkan masjid. Lalu pada suatu malam dia pun wafat wanita itu, dan di pagi harinya Rasulullah SAW diberitahu tentang info wafatnya wanita itu. Maka beliau mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahukanku, maksudnya dari semalam pada saat wanita itu wafat. Lalu beliau pun dengan para sahabatnya keluar dan berdiri menuju ke kubur wanita itu. Beliau pun bertakbir mensolatkannya sementara orang-orang di belakangnya. Beliau mendoakannya lalu beliau pun pulang sesudah itu. Dua buah riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Kita mulai dulu dari riwayat nomor 1, yaitu yang pertama kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis kejadian ini. Dia yang bercerita ada perempuan berkulit hitam yang dulu pernah membersihkan masjid dan seterusnya sampai akhir riwayat. Pelajaran yang kedua, adanya motivasi agar setiap muslim dan muslimah, bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga, agar mengurus dan menjaga masjid. Disebutkan wanita ini berkulit hitam dan dia suka membersihkan masjid, sukarela dari dia gitu ya. Kalau di masa sekarang mungkin lebih banyak pengaturan dengan sistematis, strukturnya sudah ada, misalnya ada marbot masjid. Tapi bisa saja Anda sukarela bergabung, atau misalnya kalau Anda lihat dekat rumah ada musola, ada masjid tidak terawat, Anda bisa mengambil alih untuk membersihkannya. Karena ini memang motivasinya ya. Kita tahu bagaimana Nabi SAW justru merasa kehilangan dari orang ini dan akhirnya mensolati jenazahnya setelah lewat 1 hari gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Rasulullah SAW sangat peduli dengan umatnya. Ini salah satu tradisi Nabi SAW. Beliau setiap kali habis sholat subuh misalnya, beliau bertanya, lihat sahabat-sahabatnya, lalu beliau bertanya, mana si fulan, mana si fulan. Kalau yang tidak hadir sholat itu ya. Kalau seandainya dikatakan, oh si fulan lagi sakit ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengajak sahabat lain menjenguknya. Kalau misalnya tidak diketahui, lalu Nabi SAW bertanya, siapa tetangganya? Coba cek dan infokan kepada kami. Nah seperti itulah kurang lebih tradisi Nabi SAW yang sangat positif. Di antaranya beliau juga mencari tahu sahabiatnya, seorang wanita yang suka membersihkan masjid, walaupun di sini tidak disebutkan namanya. Ya, bukan mustahil Nabi SAW pun tidak tahu namanya. Nah, karena cuma di sini disebutkan riwayat wanita ini biasa membersihkan masjid. Nabi SAW cuma tidak lihat saja mana orang itu.
Lalu Nabi SAW nanya, lalu sahabat mengatakan sudah wafat ya Rasulullah. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari riwayat nomor 1 ini, yaitu bolehnya seseorang mensolati, ya, atau mungkin sebelum terakhir ya, bahwasanya Islam tidak melihat status dan jabatan, tapi Islam melihat amal seseorang. Wanita ini walaupun ya sahabat Nabi yang lain merasa tidak perlu memberitakan kepada Nabi SAW, karena ada riwayat lain yang tidak diangkat oleh Al-Mundhir rahimahullah, bahwasanya wanita ini sering membersihkan masjid, lalu Nabi SAW tidak melihatnya, lalu Nabi SAW tanya, kemana wanita yang biasa bersihkan masjid? Karena para sahabat, ya Rasulullah telah wafat. Maka kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku tentang kematiannya? Lalu para sahabat menganggap penting gak sih gitu, maksudnya untuk apa seorang wanita yang tidak dikenal, ya tidak punya kedudukan, hanya sukarela berke masjid lalu harus menyibukkan Nabi gitu. Tapi Nabi SAW malah menunjukkan pada mereka, tidak, tunjukkan ke saya di mana kuburannya. Dalam riwayat lain bahkan, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku agar aku bisa ikut serta dalam mengurus ya jenazahnya gitu ya. Dalam arti kata mungkin apa yang diizinkan dalam syariat laki-laki membantu ya, misalnya memikul jenazah contohnya ya, atau mungkin di masa sekarang kita membiayai gitu ya, apa yang kita bisa terlibat dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil, bolehnya mensolati jenazah ya walaupun sudah dikuburkan. Tetapi kalau kita lihat riwayat di sini, terutama riwayat nomor 2, disebutkan bahwasanya Nabi SAW dapat informasi malamnya, besoknya begitu Nabi tahu, Nabi ke kuburannya dan sholat. Nah, berarti menandakan boleh mensolati jenazah yang tidak sempat kita solati di masjid atau di rumahnya, itu di kuburannya. Tetapi dia tidak berlalu begitu lama. Ya. Dia pada saat meninggal semalam, hari ini kita belum sempat sholatin, kita bisa menuju ke kuburannya dan kita sholati, tapi sholat jenazah. Ya. Secara umum, sholat di kuburan dilarang. Karena ada hadis-hadis Nabi SAW yang melarang menjadikan masjid sebagai kuburan sebagai masjid untuk kita sholat. Tapi khusus untuk orang yang baru meninggal, maka boleh kalau kita tidak sempat sholati jenazah di masjid atau di rumah, kalau baru dimakamkan kita kesana lalu kita sholat di kuburannya. Tapi khusus untuk jenazah itu saja, bukan untuk semua ahli kubur di situ ya. Kalau untuk seluruh ahli kubur kita doakan. Cukup banyak riwayat yang menganjurkan kita untuk mengucapkan salam dan mendoakan para ahli kubur. Kita masuk hadis ketiga Bapak Ibu sekalian di bab yang sama dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan ini urutan 278 dari awal kita belajar, bermula dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, amarana Rasulullah SAW an nattakhidal masajida fi diyarina wa amarana an nunadhifaha. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami membuat masjid-masjid di daerah-daerah tempat tinggal kami, dan beliau memerintahkan kami agar selalu merawat dan membersihkannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Riwayat ini mirip sekali dengan riwayat nomor 4, dan di sini ada 4 urutan hadis saja dalam bab ini. Saya bacakan sekaligus. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan urutan 279 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duwar wa an tunadhafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan agar kami membangun masjid-masjid di daerah-daerah kami tinggal, dan agar selalu dibersihkan dan diberikan wewangian. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi secara musnad dan juga mursal. Dan dia berkata tentang mursal ini adalah lebih sahih. Dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentunya di hadis nomor 3, kedudukan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menukil kepada kita tentang perintah Nabi SAW ini. Dan Samurah bin Jundub ini punya kisah unik di perang Uhud. Dia termasuk di perang Uhud itu umurnya masih 13 tahun, tapi dia menunjukkan keterampilannya. Ya, kebetulan dia bisa bergulat. Kemudian dia
minta kepada Nabi SAW agar dites gulatnya kalau dia berhasil menang. Waktu itu melawan atau rivalnya salah satu sahabat juga namanya Rafi ibn Khadij yang memang diloloskan oleh Nabi SAW karena Rafi mahir memanah. Lalu Samurah bin Jundub mengatakan, ya Rasulullah, Anda loloskan Rafi, umurnya 13 tahun. Saya juga sama. Maka tes saya juga mahir bergulat walaupun saya tidak mahir untuk memanah. Kalau saya mengalahkan Rafi, maka ikutkan saya berjihad. Ini luar biasa kisahnya karena memang umur-umur ini kalau di masa kita sekarang masih sibuk dengan main gamenya, dengan HP-nya. Di masa itu anak-anak muslim berharap bisa ikut perang dan mati syahid. Ini Samurah bin Jundub salah satunya radhiyallahu anhu. Di hadits nomor 3 kita sebutkan sebagai keutamaan beliau karena beliau menyampaikan kepada kita tentang perintah Nabi SAW membangun masjid-masjid di wilayah-wilayah tempat kita tinggal dan juga mensucikannya. Sementara riwayat nomor 4 ya, itu pelajaran yang bisa diambil adalah kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini wanita mulia, wanita suci, istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat yang sahih pada saat ditanya, ya Rasulullah, kata Amr bin As radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling anda cintai? Maka kata Nabi SAW, Aisyah. Bila sebutkan dan itu diiklankan, ya. Dia menandakan wanita ini punya kedudukan radhiyallahu anha di sisi baginda Nabi SAW. Jadi mencintai beliau berarti mencintai Nabi SAW, terutama sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Karena semua istri-istri Nabi Allah mengatakan wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Semua istri-istri Nabi itu bahkan lebih mulia daripada ibu kita sendiri. Kita harus memuliakan mereka. Ini sekaligus kita singgung karena di hari-hari sekarang banyak orang-orang ahli sunnah yang justru mendukung orang-orang Syiah yang mereka justru mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha, bukan lagi ibu kita, tapi ibunya, tapi istrinya Nabi SAW, ibunya semua orang-orang beriman. Mereka mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil untuk melaknat Aisyah, untuk mengatakan Aisyah adalah di neraka. Mereka menyebarluaskan banyak sekali fitnah-fitnah yang tidak masuk akal gitu ya. Termasuk juga ayahnya Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu ya. Ini harus hati-hati sekali. Kita perbedaan sama Syiah bukan masalah fikih, masalah akidah. Mereka mengatakan Quran kita kurang, sahabat-sahabat Nabi dikafirkan. Ya, jangan cuma terbawa dengan emosional, ya, kemudian mengatakan kita harus membela Iran dan seterusnya. Ini tidak bisa masuk ke ranah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita tidak punya ilmunya, jangan ikut-ikutan. Ya, karena ini mereka menganggap ahli sunnah wal jamaah kafir. Makanya mereka membantai umat Islam di Irak, di Syria, di Yaman. Mereka tidak peduli, gitu ya. Dan satu-satunya negara yang mungkin tidak ada masjid ahli sunnah cuma di Iran saja sekarang. Nah, jadi harus hati-hati sekali. Jangan hanya dengan terbawa emosional saja gitu ya. Jadi kita harus betul-betul bisa mengontrol diri kita. Jangan sampai salah. Aisyah di sini kita jadikan radhiyallahu sebagai pelajaran pertama di hadits nomor 4. Tentu pelajaran pertama dari nomor 3 tadi kedudukan Samurah bin Jundub. Kalau di sini kedudukan Aisyah radhiyallahu, dan beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, tentu pelajaran pertama kedudukan Samurah karena urutannya, bukan karena lebih baik daripada Aisyah, tapi karena urutan nomor 3 hadisnya. Dan pelajaran kedua adalah kedudukan Aisyah karena disebutkan nama beliau di hadis nomor 4. Pelajaran ketiga, adanya perintah Nabi SAW untuk membangun masjid. Jadi sangat wajar kalau kita berada di satu wilayah, umat Islam di situ ada komunitasnya, maka pikirkan yang paling pertama bangun masjid. Walaupun kita hanya punya gubuk atau kita masih kontrak, tapi selama kita masih bisa membuat masjid rame-rame, ya gotong royong, maka itu adalah perintah. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW pada saat beliau pertama sekali tiba di kota Madinah. Nabi SAW tidak membangun rumah beliau dulu. Padahal beliau pendatang dan beliau butuh tempat tinggal. Ada istrinya, ada anak-anaknya, ya. Tetapi Nabi SAW mencontohkan kepada umat Islam membangun Masjid Quba. Awal tiba langsung beliau motivasi para sahabat untuk membangun Masjid Quba. Setelah selesai, Nabi SAW menuju ke lokasi tanah yang jadi Masjid Nabawi sekarang. Kemudian beliau membangun lagi masjid. Jadi baru dalam hitungan lebih dari sepekan tiba di Madinah, Nabi SAW sudah bangun 2 masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi, ya.
Kemudian baru setelah itu beliau membangun rumahnya. Dan juga para sahabat gotong royong dalam masalah ini. Jadi sangat wajar kalau umat Islam peduli dengan masalah ini. Jangan sampai kita punya komunitas tapi tidak ada masjid. Karena ini tempat kita, ya, absensi kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari 5 kali. Ya. Disyiarkanlah azan, dikumandangkan azan, manggil seruhan untuk orang mengerjakan solat. Hayya 'alas shalah, ayo solat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Maka ini jangan disia-siakan, ya. Dan terlalu banyak motivasi hadits-hadits tentang masalah keutamaan membangun masjid, ya. Bagaimana orang membangun masjid akan dibangunkan istana di surga, sehingga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, di bab nomor 6 bagaimana adanya motivasi. Jadi bab kita sekarang kan bab nomor 7, bab nomor 6 hari Kamis yang lalu sudah kita bahas panjang lebar tentang masalah adanya keutamaan orang yang membangun masjid walaupun hanya seperti sarang burung saja meletakkan telurnya gitu, ya. Sedikit saja kita sumbang sudah dapat istana di surga. Jadi ada motivasi untuk itu. Dan juga Nabi SAW menunjukkan kepada kita amal yang kedua yang merupakan pondasi sebuah negara, instansi, komunitas muslim. Pertama bangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan antara pendatang dengan pribumi. Sehingga terjadilah muakhah namanya, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah, Ansar penduduk asli Madinah. Bahkan saking fahamnya orang-orang Ansar tentang masalah ini sehingga tidak ada rasis lagi, tidak ada mengatakan kamu pendatang dan segala macam, selama muslim adalah semuanya saudara. Maka mereka Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bahkan memaksakan, penduduk Madinah memaksakan diri-diri mereka untuk mendahulukan saudara-saudara mereka yang pendatang itu, orang-orang muhajir, walaupun mereka butuh. Orang-orang Ansar di Madinah, bahkan pada saat muhajir datang tinggal di rumahnya, muhajirin maksudnya orang hijrah dari Mekah waktu itu, ya, dikenal dengan muhajirin. Maka mereka sangat gembira, mereka mendahulukan memberikan makan, melayani dengan baik. Dan di saat orang muhajir ini sudah punya kemampuan dan mau pindah, maka mereka merasa sedih. Orang-orang Ansar merasa sedih. Ini ciri khas mereka yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Tentu tafsir ayat ini cukup banyak, gitu, ya, cukup panjang. Namun kita cukupkan sampai situ menjelaskan bahwasanya pentingnya pondasi kedua dalam membangun negara ini dan komunitas umat Islam. Selain bangun masjid juga mempersaudarakan antara seluruh muslim. Yang ketiga baru muahadah, kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim untuk tidak saling mengganggu, ya. Kita pun dalam Islam tidak disuruh untuk memaksakan Islam pada orang non-muslim. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tawarkan Islam, silakan diterima, ya sudah, tidak diterima tidak masalah. Tidak perlu kita perangi orang yang menolak untuk masuk Islam. Kita biarkan saja mereka. Yang penting mereka sudah tahu tentang Islam atau sampai kepada mereka informasi. Seperti kalau di negara kita ini misalnya. Tetap kita muliakan atau kita hormati orang-orang non-muslim yang ada selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Tapi kita kembali kepada pondasi awal, yaitu membangun masjid, ya. Jadi usahakan, sebenarnya kita jelaskan di bab nomor 6 pada Kamis yang lalu, setiap Bapak Ibu mendapatkan kotak amal di depan masjid yang lagi dibangun, sumbang saja. Walaupun tadi pagi kita pergi kantor misalnya lewat sudah diberikan, pas pulang sore atau malam masih ada, kita sumbang lagi, besok kita sumbang lagi, nggak ada masalah. Ya, makin banyak kita sumbang makin bagus gitu, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap kali kita menyumbang, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Mungkin Allah akan memberikan kita istana sekian banyak gitu, ya. Maka ini salah satu poin yang harus dijadikan sebagai pegangan dan pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang keempat adalah adanya anjuran untuk membersihkan dan mewangikan masjid. Ya, ini yang jadi saksi bahasan kita, karena selain membangunnya juga jangan lupa maintenance-nya. Karena banyak orang subhanallah mereka hanya sekedar membangun masjid lalu membiarkan, tidak memikirkan tentang masalah kualitasnya dan maintenance-nya. Perawatan ini penting teman-teman sekalian. Jadi perawatan itu bukan hanya ibu-ibu misalnya pergi perawatan untuk menjaga kulitnya. Semua butuh perawatan. Laki-laki pun butuh perawatan. Kita mandi itu adalah perawatan jasad kita. Kita sikat gigi, membersihkan kuping, berudu, cebok, maaf, itu semua adalah perawatan, maintenance itu, ya. Jadi jasad kita butuh maintenance, kita memilih makanan terbaik,
yang berkualitas, ya kita hidup di lingkungan yang asri, udaranya misalnya, ya dan seterusnya. Ini adalah maintenance sebenarnya. Semua butuh maintenance, semua butuh perawatan teman-teman sekalian ya. Termasuk iman kita. Bapak Ibu duduk sekarang seperti ini majelis ilmu, ini maintenance imannya. Supaya iman kita tetap bertambah itu butuh semua. Jadi nggak bisa kita hadir satu kali pengajian udah cukup deh. Enggak, kita harus terus perawatan tentang iman tersebut. Terus kita cas, tidak pernah berhenti kita hadir dalam majelis ilmu dari ilmu ke ilmu yang lain. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah tiap hari menghadiri 13 majelis ilmu di 13 guru yang berbeda dengan kitab yang berbeda. Kalau ada Bapak Ibu hadir satu hari satu kali taklim, itu Imam Nawawi hadir 13 majelis ilmu. Tiap harinya di 13 guru yang berbeda dengan 13 kitab yang berbeda. Makanya beliau meninggal sebelum 40 tahun sudah banyak sekali karya ilmiahnya. Jadi memang sudah seharusnya begitu, ya. Sudah seharusnya seperti itu. Baik, jadi kita harus peduli dengan masalah-masalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana kita melakukan maintenance ya, perawatan-perawatan. Nah, di antaranya juga fisik, rumah-rumah. Maaf ya, saya bukan menyinggung siapapun karena saya tidak kenal semua Bapak Ibu sekalian, tapi rumah itu butuh perawatan, maintenance, dirawat bagian depan, bagian dinding, segala macam kamar, itu wajar, normal sekali. Selain memang pakaian kita, kendaraan kita itu semua menggambarkan pribadi kita. Kalau kita biasa bersih, rapi, maka kita sendiri nyaman, orang pun nyaman di sekitar kita. Nah seperti itu ya. Termasuk masjid juga sama, butuh maintenance teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita butuh merawat gitu ya. Di bab nomor 7 sudah selesai sampai sini hadisnya tentang masalah anjuran membangun dan juga merawat masjid. Nah di bab nomor 8 sekarang kita masuk justru ancaman mengotori masjid. Dan ini hadisnya yang banyak gitu ya. Jadi masalah perawatan masjid tadi dan membangunnya itu kurang lebih 4 riwayat susunan hadis. Kalau larangan untuk meludah, mengotori masjid itu ada kurang lebih 17 urutan hadis di bab nomor 8. Jadi justru ancaman mengotori masjid itu lebih berat, ya, lebih banyak daripada hanya sekedar menyuruh membersihkan. Berarti memang ada motivasi membersihkan dan tidak cuma sampai situ, harus juga menjaga jangan sampai mengotori. Hadis atau di bab nomor 8 ini judulnya ancaman meludah di masjid dan juga ke arah kiblat. Juga adanya larangan mengumumkan barang hilang dan lain-lain yang disebutkan di sini. Ya, gitu kata Al-Mundhir dalam babnya. Berarti bab ini berisikan 2 hal. Yang pertama, larangan mengotori masjid, terutama meludah ya. Maaf mungkin ikut juga rentetannya itu membuang ingus sembarangan dan seterusnya, tisu apalah ya. Tidak peduli dengan hal seperti ini tidak boleh. Nah, terus bagian yang kedua adalah tidak boleh mengiklankan misalnya barangnya hilang lalu dia masuk ke masjid dia makan tolong motor saya hilang, apalah hilang, itu nggak boleh diiklankan gitu ya. Tapi kalau misalnya pengurus masjid mengatakan, contoh misalnya kalau ada yang kehilangan barang ini silakan datangi ruangan imam, itu beda. Ya, tapi yang dimaksud ini adalah larangannya kalau dia kehilangan barang dia datang ke masjid, dia jadikan masjid sebagai tempat iklannya. Nah ini tidak dibolehkan. Sekarang kita baca hadis dalam bab ini, bab nomor 8. Yang pertama hadis yang sahih. Dan ini urutan 280 dari awal kita belajar. Hadis ini bermula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawman idh ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fa taghayyadha 'ala an-nas." Ya. Thumma hakkaha qala wa ahsibuhu qala fada'a biza'farani falatakhahu bihi wa qala inna Allah azza wa jalla qibala wajhi ahadikum idha shalla fala yabsuq baina yadayhi. Kata Ibnu Umar anhuma, ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada suatu hari, tiba-tiba beliau melihat ada dahak di arah kiblat. Maaf ya, dahak ludah itu ada di arah kiblat. Maka beliau pun marah kepada orang-orang, menegur dan menghardik. Kemudian beliau mengeriknya sendiri, membersihkan langsung sisa dahak itu. Lalu Rasulullah dan perawi hadis mengatakan, menurutku dia berkata, beliau meminta minyak wangi dari za'faran. Nah, ini salah satu bahan campuran yang biasa dipakai untuk makanan, untuk wangi-wangian ya. Lalu Nabi SAW meminta minyak wangi za'faran dan memercikkannya kepada
tempat dahak tadi. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di depan wajah salah seorang dari kalian, jika dia sholat, maka janganlah dia meludah di depannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lafaz ini adalah miliknya Abu Daud. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis atau kejadian Nabi SAW lagi khutbah, lihat ada ludah di arah kiblat, kemudian beliau membersihkannya dan menegur orang-orang. Pelajaran yang kedua, bahwasanya khatib yang sedang khutbah boleh melakukan teguran ataupun aktivitas. Ya, contoh misalnya pernah ada sahabat masuk di masjid dan Nabi SAW lagi khutbah, sahabat itu langsung mau duduk dan dia belum sholat sunnah tahiyat masjid. Maka Nabi SAW mengingatkan dia agar dia sholat dulu baru duduk. Ya. Jadi boleh saja khatib walaupun di Jumat dia keluar dari temanya untuk mengingatkan jemaah yang sedang perlu diingatkan, itu ya. Nah di antaranya juga adalah di sini Nabi SAW lagi khutbah, tapi tiba-tiba mata beliau terarah ke arah kiblat dan beliau temukan ada dahak di situ, ludah orang yang dibuang itu ya di situ. Maka Nabi SAW tadinya membahas satu tema, itu beralih ke tema yang lain. Menegur orang-orang, kenapa ada yang meludah gitu kan? Atau dengan bahasa-bahasa yang mirip seperti ini. Jadi bolehnya khatib untuk melakukan aktivitas dalam mengingatkan jemaah walaupun sedang khutbah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada khatib yang tiba-tiba mengatakan, Bapak yang di sana sebelum duduk mungkin bisa sholat sunnah dulu. Itu tidak mengganggu khutbahnya. Pelajaran yang ketiga, adanya larangan untuk meludah dalam masjid. Dan tentu meludah ini mewakili semua yang lainnya. Ya maaf, ngupil, buang ingus sembarangan, semua ini masuk di dalamnya. Ya. Kalau hal-hal yang seperti ini biasa orang kadang-kadang melakukannya, maka tentu saja hal-hal yang lebih besar itu dilarang itu ya. Ya, seperti menggunakan pakaian yang bernajis dan segala macam, itu juga ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Dan di sini dihususkan tentang masalah ludah karena memang ada orang yang punya tradisi ini. Ini biasanya kebiasaan, maaf ya, meludah, ngupil, ya itu kebiasaan, ngorek kuping karena kebiasaan saja. Kalau kita tidak membiasakannya, kita tidak akan ketagihan. Sehingga kita lakukan di tempat-tempat yang tidak nampak sama orang, di kamar mandi misalnya, atau misalnya pun kalau kita lagi flu, kita bisa bawa tisu, ya, dan kita juga tidak agar tidak, atau sapu tangan agar tidak menyebar di mana-mana gitu ya. Karena memang ada hadis yang membolehkan orang untuk mengeluarkan dahak dan ingusnya kalau sedang sholat tapi ke arah kirinya. Nabi SAW mengingatkan jangan menghadap depan karena ada Allah dan di sebelah kanan ada malaikat, tapi buanglah ke sebelah kiri. Kalau darurat misalnya kita lagi flu, mengeluarkan ke sebelah kiri kita atau sedikit menghadap ke kiri wajah kita lalu mengeluarkannya. Ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Ya, intinya sebenarnya sih sini supaya tidak mengotori masjid, supaya tidak mengotori masjid. Ya, jadi bukan tidak boleh meludah secara global gitu ya. Karena kalau mengeluarkan dahak di wadah yang di tisu atau di sapu tangan karena kita lagi sakit, kemudian kita taruh di kantong misalnya, itu tidak masalah. Ya. Itu pelajaran yang ketiga tentang masalah pentingnya seseorang untuk menjaga kebersihan masjid dan jangan sampai mengotorinya itu ya. Pelajaran yang keempat, bahwasanya adanya anjuran segera membersihkan masjid yang sedang kotor. Di sini sikap Nabi SAW pada saat beliau sedang khutbah, beliau pun langsung turun dan membersihkan itu ya ludah tersebut, dan juga sekaligus bukan hanya sekedar membersihkan. Kalau di masa dulu itu memang belum pakai karpet kayak kita sekarang, tanah saja ya. Makanya kalau kita lihat riwayat-riwayat juga Nabi SAW dan para sahabat itu sholat sambil menggunakan sepatu mereka ya. Jadi tidak dilarang ya. Mungkin kalau bapak ibu yang pernah umroh, lihat ada orang tawaf, ada orang sa'i biasa pakai sendal, itu nggak ditegur. Yang penting sendalnya suci gitu kan, itu tidak masalah. Tapi tentu di masa kita sekarang karena sudah ada karpet, orang sudah meletakkan sendal dan sepatunya di luar masjid ya. Tapi di masa itu mereka masih menggunakan itu ya. Dan Nabi SAW bukan hanya sekedar, kita kembali ke hadis tadi, bukan hanya sekedar mengerik dan menimbun ludah tadi. Kalau kita sekarang mungkin membersihkannya ya,
dengan lap, dengan tisu misalnya, tapi beliau juga mendatangkan wangi-wangian karena biasa dahak ini ada bau yang tidak sedap, ya. Berarti memang di sini kita bisa lihat bukan hanya sekedar membersihkan tapi justru memuliakan masjid tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya, pelajaran yang kelima ya yang bisa diambil adalah adanya peringatan Nabi SAW agar jangan sampai meludah ke arah depan. Karena di saat orang sedang sholat atau menghadap kiblat itu berarti dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Hadits nomor 2 Bapak Ibu sekalian dengan sanad sahih dan ini mirip-mirip dengan riwayat yang sebelumnya. Dan ini urutan 281 dari awal kita belajar. Hadits ini berbunyi Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mihran dan dia adalah majhul atau orang yang masih perlu ditelusuri tentunya dari Abu Rafi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun setelah ditelusuri haditsnya Syekh Albani rahimahullah yang menelusuri kitab kita ini menemukan dari banyak jalur hadits ini menjadi sahih. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fa aqbala 'ala an-nas fa qala ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'u amamah ayuhibbu ahadukum an yastaqbila fayatanakha'a fi wajhi idza basaqa ahadukum falyabsuq an shimali أو لينفل هكذا في ثوبه ثم أراني إسماعيل يعني ابن علي يبصق في ثوبه ثم يدلكه. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat ludah di kiblat masjid. Lalu beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda, mengapa salah seorang dari kalian berdiri menghadap Robnya lalu dia meludah di depannya? Apakah salah seorang dari kalian mau dihadapi oleh orang, mau berhadapan dengan orang lain, lalu dia meludah di hadapan wajahnya? Jika salah seorang dari kalian meludah, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau meludah seperti ini di bajunya. Kemudian Ismail atau Ismail ibn Ulayyah yang meriwayatkan hadis ini mencontohkan seraya dia meludah di bagian bajunya, kemudian dia pun menguceknya. Ya, kalau sampai tidak ada sapu tangan, tidak ada tisu, maka jangan biarkan bersin kita, ludah kita itu menyebar di mana-mana. Ya, termasuk makanya sunnah Nabi SAW itu orang kalau bersin menutup dengan bagian baju, ya, terutama yang ada di lengan kita yang lebih gampang, ya, sehingga tidak menyebar di mana-mana. Kadang-kadang kita sujud, karpet masjid sekarang jadi bau nggak enak karena bersin seseorang, gitu ya. Nah, itu juga termasuk hal yang perlu diperhatikan yang bisa dilihat dari hadis ini. Kita langsung ambil pelajarannya. Yang pertama dari hadis nomor 2 ini kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau yang menyampaikan kepada kita riwayat ini. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran seorang muslim peduli dengan masalah ludah ya atau kotoran yang ada di masjid sehingga dia tidak membiarkan orang melakukannya, atau kalau dia lihat dia tidak diam, dia coba membersihkannya karena ingin menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Terutama kalau sudah di arah kiblat, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang imam atau khatib menegur orang-orang dan mengingatkan. Sudah kita contohkan atau sampaikan tadi di pelajaran hadis sebelumnya. Pelajaran yang keempat, ya, bagaimana Nabi atau bagaimana seorang guru sebenarnya ya, kalau ingin menyampaikan sebuah peringatan, dia tidak menundahnya dan sekaligus memberikan perumpamaan. Di sini Nabi SAW mengatakan, kenapa salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya sementara dia sedang berhadapan dengan Tuhannya? Lalu Nabi kasih perumpamaan, apakah salah seorang di antara kalian mau pada saat ngobrol dengan seseorang lalu orang itu meludah ke arah wajahnya? Maksudnya di sini tidak lantas. Manusia sama manusia saja kayaknya kurang pas ya. Misalnya maaf ya, ada orang mau membuang ingusnya, mau meludah, lalu berhadapan sama kita, lalu di depan kita main sembarangan buang. Mungkin kita jijik, kita tidak mau gitu ya. Maka Allah lebih pantas untuk dimuliakan. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena Allah itu maha melihat. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadits ini adalah bagaimana seseorang dibolehkan oleh Nabi SAW
untuk meludah, kalaupun harus dia lakukan, namanya dia ada dahak atau dia keluar ingus, maka dia mengarah ke sebelah kiri tubuhnya. Tidak harus mengganggu makmum yang ada di sebelah, tapi dia menghadap ke kiri sedikit, kemudian dia mengeluarkan ya dengan wadah, tentunya kalau kita sekarang tisu, sapu tangan, nah seperti itu kurang lebih yang bisa dilakukan ya. Atau dia membuat di bajunya saja itu, mengeluarkan di bajunya, nanti juga dia bisa cuci di rumahnya. Tapi intinya dia tidak menyebarkan kotoran tersebut ya. Hadits nomor 3 di bab yang sama dengan sanad hasan sahih urutan 282 dari awal belajar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tu'jibuhul arajin an yumsikaha biyadihi wa dakhala al-masjida dhata yawm wa fi yadihi wahidun minha fara'a nukhamat fi qiblatil masjid fahattahunna hatta inqahunna ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. Bahwa Rasulullah SAW suka sekali memegang tangkai kurma ya, dengan tangan beliau. Seringkali Nabi SAW memegang tangkai kurma dengan tangannya. Suatu hari beliau masuk masjid sementara di tangannya terdapat satu tangkai kurma. Beliau melihat ada dahak-dahak di arah kiblat masjid. Maka beliau mengikisnya sampai bersih. Kemudian dalam keadaan marah beliau menghadap ke orang-orang seraya bersabda, apakah salah seorang dari kalian mau dihadapi oleh seseorang lalu orang itu meludahi wajahnya? Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia berdiri sholat maka dia menghadap Robnya sementara malaikat di sebelah kanannya. Oleh karena itu janganlah meludah di depannya dan jangan pula di sebelah kanannya. Kemudian ada ditulis al-hadith, maksudnya hadith ini masih berlanjut, namun sampai sini diangkat saksi bahasan oleh Al-Mundhiri rahimahullah, dan beliau mengatakan hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan riwayatnya yang senada. Hanya saja di dalamnya ada riwayat yang tambahannya, fa innallaha azza wa jalla baina aydikum fi salatikum fala tuwajjihu syai'an minal adza baina aydikum. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla di depan kalian dalam salat kalian, maka janganlah kalian mengarahkan sesuatu yang mengganggu ke depan kalian. Ada al-hadith, maksudnya masih ada lanjutan hadisnya. Ibnu Khuzaimah meletakkan bab hadis ini dalam satu bab namanya bab larangan mengarahkan segala sesuatu yang masuk ke dalam kategori mengganggu ke arah kiblat dalam sholat. Hadis nomor 3 ini di bab kita memberikan pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kepada kita tentang kronologis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya ada satu kebiasaan Nabi SAW, yaitu beliau memegang tangkai kurma. Tentu ini banyak rincian para ulama tentang masalah ini. Apakah itu Nabi SAW hanya sekedar suka pegang atau memang ada fungsi-fungsi yang lain ya? Karena di masa dulu Bapak Ibu sekalian, orang biasa menggunakan potongan-potongan dahan pohon itu untuk menopang diri ya. Di saat angin kencang, mereka menopang diri untuk jalan ya, mirip seperti tongkat ya. Ada seperti itu fungsi-fungsinya ya. Dan banyak fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, Nabi SAW punya satu kebiasaan ini yang digambarkan di dalam hadis. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW melihat ada kotoran di dalam masjid, terutama di sini dikatakan ada dahak-dahak di arah kiblat, maka beliau tidak menunda untuk membersihkan. Oleh karena itu kalau kita lihat ada kotoran tidak perlu menunda, gitu ya. Kita membersihkannya dengan berharap kita bisa mendapatkan pahala. Tentu kita berharap lebih besar daripada itu adalah semua jemaah bisa memahami masalah ini, dan di masa sekarang kita bisa menyampaikan, misalnya kita mengingatkan setiap kali ada mau sholat agar menjamaah bukan hanya sekedar silent handphone, tapi ini bisa bagian dari peringatan juga kita katakan misalnya, dan tolong menjaga kehusyuan dalam sholat misalnya, atau menjaga kebersihan sementara sholat ya.
Dan ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini karena beliau marah kepada orang-orang gitu ya. Marahnya di sini karena beliau tidak tahu siapa pelakunya. Tapi beliau menunjukkan marahnya karena bahayanya atau ancaman terhadap hal yang dilakukan ini. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah bahwasanya Nabi SAW membolehkan seseorang itu mengeluarkan dahaknya atau mungkin ingusnya juga ya, itu asal bukan ke depan ataupun ke arah kanannya, yaitu maknanya ke sebelah kiri, kalau memang itu adalah urgent, darurat gitu ya. Kalau dia tidak bisa menghalangi, misalnya maaf orang lagi flu berat, dia juga tidak mungkin meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena ingin keutamaannya, misalnya kalau bapak-bapak, maka cara terbaik adalah bagaimana dia menutup hidungnya gitu ya, dan mengeluarkannya pun ke arah sebelah kirinya. Allahu a'lam. Jadi ini termasuk ya yang perlu diambil pelajaran dari hadis ini. Kita akan tutup Bapak Ibu sekalian dengan hadis nomor 4 di bab ini. Hadis nomor 4 ini dengan sanad sahih urutan 283 dari awal kita belajar, berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadha wa fi yadihi arjun atau urjun. Fara'a fi qiblatil masjid nukhama fa aqbala 'alayha fahattaha bil arjun thumma qala ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allaha qibala wajhi fala yabsuqanna qibala wajhi wala an yaminihi wal yabsuqanna an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajilat bihi badiratun falyanful bi thawbi hakadha wa wada'u ala fihi thumma dalakahu." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW datang kepada kami di masjid kami ini dengan membawa tangkai kurma di tangan beliau. Lalu beliau melihat ada dahak di kiblat masjid. Beliau mendatanginya dan mengeriknya dengan tangkai kurma tersebut. Maksudnya di sini menutupinya. Kemudian beliau SAW bersabda, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Ya, atau Allah tidak mau melihatnya. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri sholat, maka Allah ada di hadapan wajahnya. Maka janganlah dia meludah di hadapan wajahnya dan jangan pula di sebelah kanannya. Hendaknya dia meludah ke sebelah kiri di bawah kakinya atau mengarah kaki kirinya. Jika ada yang tidak bisa ditahan, maka hendaklah dia meludah di bajunya seperti ini. Dan beliau pun meletakkan di mulutnya kemudian menguceknya. Maksudnya mencontohkan di bajunya kemudian menguceknya sendiri dengan baju tersebut. Kemudian di sini ditulis al-hadis, maksudnya masih berlanjut hadis, tapi Al-Mundhiri ambil saksi bahasan saja, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Riwayat ini memberikan pelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kedudukan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir sahabat, Abdullah ayahnya sahabat. Dan Abdullah ini saya sudah pernah sampaikan juga adalah salah satu sahabat yang mulia sekali. Perlu dipelajari kisahnya, ayahnya Jabir, karena beliau adalah orang yang mati syahid pertama di perang Uhud. Namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Jadi perlu dikenang kisahnya, karena beliau pada saat akan terjadi perang Uhud, beliau semalam suntuk tidak tidur berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang pertama mati syahid dan Allah kabulkan. Dan satu-satunya menurut penyampaian Nabi SAW, orang mati syahid yang diajak bicara oleh Allah tanpa ada pembatas atau hijab adalah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Nah ini anaknya meriwayatkan Jabir. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhu karena dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Pelajaran pertama kedudukan Jabir radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua bahwasanya Nabi SAW biasa memegang urjun atau tangkai kurma gitu ya. Ini bukan bagian daripada syariat, tapi ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Tidak dimasukkan oleh para ulama dalam bagian syariat. Jangan sampai orang pulang dari sini lalu mengatakan cari tangkai kurma terus mau pegang juga gitu ya. Itu bukan bagian dari syariat, tapi ini adalah hal yang digambarkan oleh sahabat. Nabi waktu masuk masjid pernah memegang tangkai kurma ini. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang itu membersihkan kotoran dari masjid apapun sifatnya, walaupun dalam hadis ini disebutkan adalah dahak gitu ya. Dan pelajaran yang keempat, pentingnya justru seseorang ya, di sini larangan atau ancaman mengotori masjid. Ya, jadi sehingga dia harus berhati-hati sekali karena
dilarang oleh Nabi SAW. Dan larangan ini sifatnya berarti berdosa gitu ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil teman-teman sekalian, bahwasanya orang kalau sedang sholat, sebagaimana penyampaian Nabi SAW, maka dia sedang menghadap kepada Tuhannya. Ya. Dan kita imani apa adanya. Ya. Kita imani apa adanya. Ya, bisa saja tentu Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya sedang melihat hamba-hamba tersebut dan juga ya sedang menerima bacaan-bacaan yang dibaca. Ya. Sekarang kita baca doa, kita baca Al-Fatihah, itu sedang sholat, itu kan komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak disamakan dengan makhluk, tapi kalau kita sedang bicara dengan seorang raja, atasan, pasti kita akan menjaga sikap kita. Tidak mungkin kita meludah sembarangan ke depannya, bahkan kita mengatur tutur kata yang baik dan santun. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran supaya mudah difahami, tapi Allah Azza wa Jalla jauh lebih mulia untuk dimuliakan tentunya, atau jauh lebih pantas untuk dimuliakan. Pelajaran yang kelima, bahwasanya adanya larangan untuk meludah ke arah depan kalau lagi sholat dan juga ke sebelah kanan. Nah, kalau depan ada Allah Azza wa Jalla, sebelah kanan ada malaikat. Namun dibolehkan meludah ke sebelah kiri. Sudah kita paparkan tadi caranya. Dan Nabi SAW mencontohkan dengan cara mengeluarkan di baju kalau tidak punya tisu atau sapu tangan. Kemudian Nabi SAW menguceknya supaya maaf kalaupun dia masih ada basah tidak tumpah lagi ke tempat yang lainnya. Intinya sebenarnya tidak mengganggu masjid, mengotori masjid dan mengganggu juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelang waktu syuruk, jam 6:10 kurang lebih. InsyaAllah kita cukup sampai sini, kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti, masih di bab yang sama, hadits nomor 6. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua dan dimudahkan untuk mengamalkan. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.